kalau memang kelihatan. GM Mercy 15. Tuh kan jadi gitu dia. Tempatku gambarnya beda, Pak. Hah? Gambarnya apa? Mobil. Oke, semangat pagi. Semangat. Apa kabar semuanya hari ini? Luar biasa. Biasa, dahsyat. Yes. Saya quiz live. No, better tomorrow. But tomorrow. For saya quiz. Get one more. Siapa pemimpin di sini malam ini? Saya. Gitu dong. Tos. Nah, Ya saya cuma mau ingetin, itu, mana tahu lupa kan? Karena udah lama nggak ada yel-yel seperti itu. Jadi begitu ditanya saya quiz, kok bingung nih mau ngapain gua gitu. suruh ulangi, Pak, suruh ulangi. Yang lupa yelinnya denda 10.000. Oh gitu ya. Nanti diulangin, ulang-ulang semua nanti. Kita siaran ulang. Tadi kan hari ini direkam ya, nanti bisa diulang-ulang lagi. Nanti kita cek siapa yang lupa yel-yelnya denda 10.000. Oh gitu ya. Mantap, Bro. Oke teman-teman, kita GM hari ini saya cuma mau share sesuatu ya. Ini kayaknya mudah-mudahan sudah ini bisa jalan juga. Nah, kelihatan ya teman-teman. Nah, ini jadi pertanyaan sebenarnya bagi kita ini. Mengapa berapa orang itu bisa sukses, bahkan jauh lebih sukses ya dari yang lain? Kenapa menurut teman-teman? Lebih tekun. Terus apa lagi? Lebih gigih. Punya tujuan yang punya komitmen, lebih tekun, lebih gigih. Rajin belajar. Ini penting nih, belajar. konsisten. Dokternya selalu mengingatkan belajar ya. Konsisten. Nah, ini konsisten betul. Apalagi? Tidak baper. Emang semua baperan di sini, Dok? Tidak banyak alasan. Banyak. Dokter, aku mau minum nggak jadi loh. Ya, jadi ada beberapa orang bisa lebih sukses dari orang lain gitu. Nah, teman-teman kan sudah tahu itu gambaran dari ceritanya dia lebih sukses. Ya, kalau Dokter Suhanto kan pokoknya belajar nggak baperan, ya kan, dengar-dengaran, ya kan, taat sama orang tua gitu ya. Taat sama leader. Ya leader Betul ini kan itu. orang tuanya nih. Betul kali Iya, itu. dokter Suhanto aku ini adalah taat. bapaknya Mercy 15 ini ya. Makanya Jangan sebagai durhaka. bapak dia harus banyak memberi nasihat. Makanya kadang dia cerewet sama kita, wajar. Yang namanya orang tua kan harus cerewet. Tujuannya supaya baik. Dia pingin Bu Golda itu Ito Golda itu menjadi leader. Kan gitu pastinya ya, Dok ya. Amin. Nah, ya kan, yang sudah jadi leader menjadi BP misalnya. Pasti seperti itu. Ada rencana besar dalam hidupnya yang ingin dia bagikan bagi kita semua. Pastinya gitu, Dok ya. Oke. Jadi kita sudah sama-sama tahu kenapa sih ada orang yang bisa lebih sukses dari orang lain, teman-teman ya. Nah, hari ini saya mau berbagi sedikit mengenai 4 kedisiplinan supaya mengeksekusi yang efektif gitu ya. Ada 4 kedisiplinan. Tadi ada bicara mengenai disiplinnya. Ada nggak tadi bicara mengenai disiplinnya? Golda nggak ada nyinggung disiplin. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai 4 kedisiplinan untuk mengeksekusi yang efektif. Nah, teman-teman, jadi kita akan bicara mengenai the power of execute. Nah, untuk mendapat suatu hasil, ada 2 hal penting yang perlu kita tahu ya. Biasanya itu 2 hal penting yang memberikan dampak. Yaitu yang pertama, kita bicara strategi dan juga eksekusi. Nah, kalau kita bicara strategi, biasanya itu adalah bicara what gitu ya. Nah, sementara eksekusinya adalah why. Nah, sementara hasilnya adalah when. Kita bicara itu ya. Kita bicara strategi, eksekusi, dan hasilnya ada. Nah, masalahnya sekarang 70% kegagalan bukan karena lemahnya strategi atau perencanaan. Namun karena lemahnya apa? Eksekusi. Iya dong, kok pada diem? Menunggu. Ya, jadi itu ya.
Jadi teman-teman hasil ada dua strategi, ada dua hal penting untuk mendapatkan suatu hasil di sini, itu pasti itu. Nah, apa strategi kita? Kemudian bagaimana kita mengeksekusinya? Next, lo hasilnya kapan nih? Kan ada bahasanya. Nah, problemnya itu tadi. Nah, di sini dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata eksekusi yang lemah itu sering menimbulkan kegagalan pada hasil yang mau kita capai. Nah, teman-teman, ini salah satu contoh ya. Bagaimana kita strategi itu penting, tapi strategi sistem rencana saja tidak akan mengubah apa-apa ya. Eksekusilah yang mengubah menjadi sesuatu. Ini contoh kalau di sini teman-teman lihat contohnya apa ini? Rumah. Ini gambaran apa rumah ya? Rumahnya gimana bentuknya teman-teman? Desain udah Bang, tapi nggak dibangun-bangun. Ya artinya itu tadi, rumah ini kan rencananya ini mau berlantai 2, bentuknya semi ruko ya. Nah kemudian dibikin planningnya dibentuklah, oh kita mau bikin seperti ini, maka kita coba buat planningnya, mulai dari lantai 1 seperti apa, lantai 2 seperti apa, kemudian kita mulai bangun dari mana. Nah ini semua planning yang akan dilakukan. Nah kan kita sudah punya planning. Tapi masalahnya kemudian kalau nggak ada dieksekusi, dilakukan, dikerjakan, pasti tidak akan jadi satu bangunan. Intinya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita bicara mengenai eksekusi yang efektif. Contoh. Nah, ini saya agak kurang kelihatan sebetulnya. Nah, teman-teman, sering sekali apa ya hal-hal yang penting yang sering kita lakukan itu sering terganggu dengan yang namanya hal-hal yang mendesak. Hari-hari kita ya, dalam hari-hari kita mungkin ada hal-hal penting, tapi sering terganggu atau tidak jalan hanya karena ada hal-hal yang mendesak. Yang pada akhirnya celakanya seperti ini. Justru hal-hal yang seharusnya penting itu nantinya akan menjadi mendesak gitu ya. Nah, contoh yang mendesak misalnya apa? Ya, nanti kita akan jelaskan di situ apa sih yang mendesak itu. Nah, tapi saya sebelumnya ingin Bapak Ibu melihat ya suatu bacaan di depannya. Apakah Anda sering mengalami hal seperti ini? Ini contoh ya, tadi ada gambarannya. Jadi pagi-pagi Anda pergi kantor. Nah, kemudian dengan tekad untuk melakukan aktivitas penting yang telah Anda rencanakan untuk mengejar pencapaian minggu ini. Nah, sesampai di kantor, ternyata suasana kantor begitu ramai. Nah, beberapa leader lain sedang asik berbincang-bincang sambil ketawa ketiwi. Ya, ini Anda posisi sebagai leader misalnya, bisa juga sebagai agen. Nah, Anda penasaran dan mampir. Biasanya gitu ya, kalau ada ketawa ketiwi, apa ini ketawa ketiwi itu? Lalu ikutan bincang-bincang tersebut, lagi asik ngobrol, datang agen. Misalnya kalau leader, agennya datang, ngajak ngobrol, ada keluh kesah. Nah, saya mau tanya di sini, kalau agen-agen PRP dengan leadernya itu ceritanya keluh kesah mulu nggak? Enggak. Enggak ya. Belajar. Ya, jadi jangan keluh kesah. Nah, ini contoh ya. Ini lagi sibuk hirup, tiba-tiba aktivitas ya ada keluh kesah, jadi nggak bisa aktivitas. Tambah siang suasana kantor kan biasanya makin ramai dan hiruk pikuk. Jadi dan kebetulan banyak WA pula yang masuk menarik untuk dilihat, ya kan. Nah, kemudian Anda mulai baca, ikutan chatting, balas WA, lalu telepon berdering, dan dapat tawaran pula dari KTA. Halo, apakah ini Bapak Dr. Suwanto? Ya kan seperti itu. Oh iya, ternyata Pak saya mau menawarkan kredit tanpa agunan. Nah, nasabah telepon, kemudian ada nasabah nelpon, minta dibantu cara transfer pembayaran premi. Ini kan juga sering ya. Lalu ada meeting-meeting penting yang harus dihadiri dan lain-lain. Jadi begitu banyak nih dalam satu hari. Sampai pada akhirnya sore hari Anda duduk di kursi, kemudian merasa lelah, telah bekerja seharian penuh, dan Anda baru sadar belum melakukan pekerjaan penting yang dijadwalkan sebelumnya untuk mengejar pencapaian minggu ini. Nah, ini contoh ya. Pernah nggak Anda alami seperti ini, teman-teman? Kalau Bu Golda pernah nggak alami seperti ini? Ini sebagai agen dulu. Begitu datang kantor, kan belum sempat ke kantor, Pak Petrus, pandemi. Ya, artinya sebelum-sebelumnya ya. Mungkin sebelumnya dalam suasana pandemi ini bisa aja kita di rumah. Kan di rumah sendiri kita ngapain? Kita sudah kalau itu iya Dok, iya Pak Petrus. Nah, ini kan hari-hari gitu ya. Jadi intinya apa di sini Pak? Dan kondisi ini yang akhirnya menjadi
membuat kita sering mengabaikan yang namanya hal-hal yang penting yang harus kita lakukan. Ya intinya juga lakukan. Jadi di sini Anda perlu apa? Di sini Anda perlu melakukan prioritas untuk bisa mengejarnya, teman-teman. Ya. Jadi aktivitas sehari-hari, aktivitas apa namanya? Artinya aktivitas sehari-hari kita itu sebenarnya seperti win-win katanya. Istilah win-win ini angin puyuh. Wah, yang selalu mengganggu apa yang menjadi prioritas kita. Akhirnya apa? Apa yang menjadi prioritas kita, apa yang menjadi hal-hal penting yang harus kita kerjakan itu terganggu, teman-teman. Ya, ini terganggu dengan gangguan ini, tiba-tiba ada perlu ini, anak seperti ini. Nah, akhirnya apa yang menjadi hal-hal yang penting dari kita itu nggak kecapai. Nah, itu contohnya. Ya, jadi intinya apa? Coba kita bikin prioritas dan disiplin untuk melakukannya. Nah, bicara prioritas dan kembali bicara mengenai disiplin. Supaya apa? Supaya kita bisa mencapai apa yang mau kita kejar. Nah, teman-teman. Kainal bukan ya? Ya, Mama ya. Kayaknya. Halo. Nah, dari hasil survei tersebut. Aku co-host bentar, Pak. Kenapa, Lin? Nanti aku bantu unmute. Oh iya, boleh. Lina Sitorus ya. Soalnya ada Linawati yang lain ini. Linawati Sitorus. Iya, siapa yang menggantikan jadi Sitorus? Sudahlah, sudah keren. Kita sudah sepakat nih hari ini kita harus pakai family, fam ya, marga. Nah, oke, kita back to the laptop ya, kalau saya pakai laptop. Nah, jadi dari hasil survei itu kemudian muncul yang namanya prinsip 4DX ini, 4DX ini teman-teman. Ya, artinya bagaimana ada 4 kedisiplinan dalam proses untuk mencapai sasaran yang efektif. Nah, di sini ada 4. Nah, sekarang coba kita baca. Ini aku minta dibantu dibaca nih. Siapa yang mau bacain? Saya fokus. Satu fokus. Baca. Focus on the weekly important goal. Oke, terus. Baca semua dong. Itu apa? Gimana bacanya, Pak? Fokus pada tujuan yang sangat penting. Ya, itu kelihatan kan dari sana, Bu Golda? Iya, soalnya ada dalam kurung, ada. Ya, kalau Pak. Jadi maksudnya di situ tadi. Jadi ada focus on the weekly important goals dalam atau disingkat dengan WIC. Nah, maksudnya apa? Fokus pada tujuan yang sangat penting, itu dia. Oke. Nah, yang kedua itu kita bicara mengenai act on the lead measure. Artinya bertindak pada lead measure. Measures ya. Kemudian yang ketiga keep compelling scoreboard atau mengelola scoreboard yang memotivasi. Nah, yang keempat adalah create a cadence of accountability. Ya, ini kita bahasa Inggris saya pun berlipat-lipat, teman-teman. Ini menciptakan irama akuntabilitas. Nah, apa ini? Nanti kita akan coba jelaskan satu-satu. Jadi ini 4 ya. Jadi ini 4 prinsip yang akan kita pelajari hari ini mengenai bagaimana eksekutif itu bisa menjadi lebih efektif dalam melakukannya. Baik, teman-teman. Nah, ini dia gambar atau diagramnya ya, gambar daripada 4DX tadi istilahnya. Di sini ada disiplin. Ada 4 kedisiplinan saya bilang tadi. Yang pertama, disiplin bicara mengenai fokus pada week. Week ini tadi tahu ya. Wiley goal. Wiley. I-nya apa tadi? Important goal. Ya, ingat, bahwa itu penting, goal yang penting. Jadi banyak sasaran-sasaran, tapi ini adalah hal penting. Nah, disiplin kedua itu bertindak pada lead measures-nya. Ya, ada tindakan. Nah, kemudian yang ketiga bicara disiplin. Nah, disiplin ini bicara mengenai pengelolaan scoreboard yang memotivasi. Nanti akan kita jelasin itu seperti apa sih. Nah, yang terakhir adalah disiplin 4 itu menciptakan irama akuntabilitas. Seperti apa nanti? Nah, ini contohnya, teman-teman. Nah, kita akan bicara disiplin pertama. Fokus pada week. Fokus pada week adalah tujuan yang penting. Jadi, seperti apa sih fokus pada week? Nah, formatnya untuk merumuskan week itu seperti apa? Nah, di sini ada kita gambarkan seperti ini, ya. X to Y by when, istilahnya seperti itu. Jadi
kita gambarkan bahwa X itu adalah kondisi sekarang yang kita mau menuju kepada kondisi yang mau dicapai Y. Lalu kapan itu dicapai? Nah, seperti itu format week-nya ya. Jadi kita sudah ada gambaran bagaimana sih membuat sasaran yang penting yang mau dicapai, goal yang mau dicapai secara penting. Nah, kemudian yang itu gambaran sudah paham dari sini ya, bahwa inilah formatnya kita mau buat week ini tadi. Jadi lihat kondisi sekarang, kemudian kita mau menuju yang mau kita sasar, kemudian kapan sih gue mau capai itu. Oke, nah yang kedua kita bicara mengenai disiplin dua, yaitu bertindak pada lead measure. Nah, lead measure ini menerapkan energi pada aktivitas. Nah, lead measure ini bicara aktivitas yang kita lakukan. Aktivitas yang dilakukan juga adalah aktivitas yang terukur, teman-teman. Ya, ada ukurannya untuk dicapai. Seperti apa misalnya? Nah, supaya lebih gampang. Jadi leg week itu leg measure versus lead measures ya di sini. Nah, leg itu adalah ukuran dari hasil yang Anda ingin capai, teman-teman. Anda ingin mencapai sasaran apa? Jadi week di sini adalah X ke Y kapan. Jadi when tadi memberikan kita sebuah leg measures, artinya week yang dalam proses pencapaiannya itu tadi memberikan itu menjadi sebuah leg measures, artinya sasaran yang mau kita capai. Nah, sementara lead measures ini memprediksi hasil. Jika lead measures berubah, maka akan lead-nya juga akan berubah dan lead measures juga bisa dipengaruhi secara langsung. Nah, contohnya seperti apa, teman-teman? Contoh ada di sini ya. Jadi lead measures itu seperti goals. Goal. Oh, Meyo kan? Habis. Aduh. Bukan habis. Katanya belum buka. Oh ya, terima kasih Indro. Ya, jadi lead measures itu adalah goal ya, artinya tujuan yang mau kita. Contohnya seperti ini. Goal saya adalah menurunkan berat badan dari 95 kg menjadi 85 kg pada tanggal 31 Desember 2021 nanti. Jadi masih jalan nih. Sekarang di bulan ini bulan 7. 6 bulan lagi aku pingin berat badan sekian. Lalu lead measure-nya di mana? Lead measure-nya adalah diet dan olahraga. Nah, tentu ada ukurannya. Nah, kita prediksi ya. Saya agak tutup nih sementara. Jadi prediksi kita jika kita diet dan olahraga dalam 30 menit dan berjalan cepat 3 km setiap hari sampai akhir Agustus, maka turun berat badan menjadi 10 kilo. Nah, akan tercapai. Jadi bisa dipengaruhi apa? Jadi artinya yang kita lakukan ini bisa dipengaruhi oleh diet dan olahraga dalam 30 menit dan berjalan cepat 3 km setiap hari adalah murni keputusan. Jadi artinya di sini ada keputusan kita. Ya, kenapa lead measure itu lead measure bisa berubah? Karena itu adalah keputusan kita. Ya, eksekusi yang kita lakukan bisa berubah ya karena kita mau merubahnya. Kalau enggak. Jadi kalau lead measure itu kita rubah, maka leg kita pun berubah. Artinya goal kita pun berubah, pasti ya. Karena semua itu tergantung. Tadi kita bicara mengenai bagaimana kita mendapatkan hasil, bicara strategi dan juga bicara mengenai eksekusinya. Nah, kalau eksekusi seperti apa, hasilnya akan seperti apa. Jadi goal ini hasilnya akan dipengaruhi oleh lead measures kita. Jadi siapa yang melakukan? Kita. Kembali kepada kita yang akan melakukannya. Aduh, dogi gua ngomong pula nih. Oke, jadi sampai sini paham ya teman-teman ya? Ada pertanyaan sampai sini teman-teman mengenai leg measures kita atau week kita? Pak, lanjut. Oke, lanjut ya. Nggak ada komentar. Jadi disiplin 2 itu adalah leverage sebagai pengungkit. Ya, jadi lead itu adalah pengungkit. Jadi lead itu adalah ukuran dari kegiatan yang paling berdampak untuk mencapai sasaran. Jadi lead ini sangat penting, teman-teman. Ya, dengan ada lead kita bisa melakukan. Contoh misalnya leg kita itu seperti batu. Ya, prediktif kita adalah seperti batu. Nah, sementara lead itu adalah pengungkitnya. Jadi
Apakah lead measure dapat dipengaruhi? Dapat. Yang pengaruhi itu siapa? Anda sendiri yang sebagai seorang yang punya lead measure tadi. Kalau Anda tidak melakukannya, maka lead measure itu tidak akan bergerak. Ini kan ada pengungkit lead measure. Tapi masalahnya Anda mau nggak menggunakan pengungkit ini untuk menggeser atau mengangkat batu tersebut? Oke. Nah, jadi pengungkit itu beda dengan batu. Jadi pengungkit adalah sesuatu yang bisa kita gerakkan. Sementara pengungkit bisa dipengaruhi oleh siapa? Kita. Jadi ketika kita mungkin bergerak, batu juga akan bergerak. Jadi artinya sasaran kita, lead measure kita itu akan bergerak sejalan dengan gerakan daripada lead measure kita. Ya, apa yang kita kerjakan. Nah, kemudian kita masuk ke disiplin yang ketiga. Nah, ini namanya mengelola scoreboard yang memotivasi. Contohnya seperti ini, teman-teman. Jadi kita sudah punya leg, kemudian kita sudah punya lead measure, kita sudah ada, week kita sudah oke, kita sudah lakukan dengan menggunakan lead measure. Nah, kita perlu namanya scoreboard. Nah, kalau dilihat dari sini, teman-teman pernah lihat nggak di lapangan sepak bola seperti ini? Ada yang suka nonton bola nggak sini? Halo. Nggak ada, Pak. Nggak ada yang suka nonton bola. Aduh, Si Andrew lihat aja katanya. Nggak suka, Pak. nggak suka ya. Oke lah, olahraga apapun biasanya, di basket. Biasanya ada papan scoreboard di situ ya, teman-teman ya. Ya. Tujuannya itu apa sih papan itu? Ayo. Supaya timnya tahu udah juara atau kalah. Supaya tahu pencapaiannya udah seberapa. Iya, tepat sekali semua. Jadi di sini dari scoreboard ini akan diketahui ini sudah pertama, ini pertandingan sudah berjalan belum? Sudah berapa lama berjalan pertandingannya? Lalu hasilnya sudah berapa? Kan gitu. Berapa lama lagi akan selesai babak pertama? Nah, kita kan tahu dari sini semua. Nah, itulah fungsi daripada scoreboard tadi. Jadi ketika Anda punya leg, punya week, nah kemudian Anda mengeksekusi dengan lead measure Anda, perlu ada pencatatan di dalamnya. Supaya apa? Supaya Anda tahu apa yang Anda lakukan. Sudah sampai di mana? Apakah sudah mencapai sasaranku? Apakah memang sudah ada di jalan yang benar nih? Ya kan begitu nih. Contoh misalnya kalau lead measure atau week-nya dari Bu Golda mau kemana nih? Tahun ini lead measure-nya gimana nih, Bu Golda? Jogja. Mau ke Jogja. Ya. Itu kan lead measure-nya, week-nya di situ ya. Nah, sekarang lead measure-nya apa untuk ke sana? Rekrut. Terus Target itu ya, polisnya, dokter, nasabahnya Pak Petrus. Oke, nah itu kan belum ini, artinya apa yang mau dilakukan? Untuk rekrut itu ngapain? Iya, Bang Nama, Pak Petrus. Lakukan apa? Ya artinya gini, kalau misalnya mau ke Jogja, kemudian akhirnya aku sih lead measure-nya, aku mesti rekrut, aku mesti produksi. Nah, apa yang mau dilakukan untuk rekrut dan produksi itu? Kan ada ukurannya, Bu. Maksudnya mau merekrut berapa orang gitu, Pak Petrus? Ya, artinya aktivitasnya. Contoh, misalnya aktivitasnya, aku mau melakukan 20 point a days. Apa aja yang mau melakukan 20 point, lalu 10 appointment dalam satu minggu misalnya. Nah, itu kan sudah jelas hitungannya. Ya kan, jadi jelas dia. Saya mau ke Jogja, kemudian saya tahu mau ke Jogja ini syaratnya apa, ukurannya kan ada. Harus rekrut sekian orang, produksi sekian. Nah, untuk rekrut dan produksi sekian orang tuh apa yang mesti gue lakuin nih? Ukurannya apa? Aku mau melakukan 20 points a day. Tiap hari aku mesti telepon orang berapa, kemudian aku melakukan presentasi berapa orang. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, itu dia bicara mengenai
lead measures-nya. Dan semua itu bagaimana supaya kita tahu bahwa perjalanan kita ke sana itu sudah sampai di mana. Nah, tentu harus ada scoreboard, harus ada catatan supaya Anda tahu sudah sampai di mana nih Bu Golda. Oh, kayaknya rekrutku kurang sekian lagi nih, aku mesti kejar. Oh, produksi kurang sekian lagi, harus ku kejar. Sementara waktunya nanti sudah makin dekat, aku tahu. Oh, dalam hitungan 3 bulan ke depan aku harus sudah dapat sekian dengan catatan ini. Itu dia. Jadi tercatat. Jadi Bu Golda pun tahu, leadernya pun tahu. Jadi semuanya tercatat seperti itu, Golda ya. Sama juga kalau kita misalnya lagi ada melakukan PRP. Nah, kan ada catatan. Bu Golda sering PRP nggak, Bu Golda? Sering, Pak. Seminggu Nah. sekali. Seminggu sekali. Ada catatannya nggak, Bu Golda? Ada, Pak. Oke, jadi ada rekodnya ya. Sama kayak kita punya mobil, kita mau apa istilahnya, mau memperbaikin atau mau servis, ada catatan-catatan apa yang diganti, apa yang mesti diperbaikin, ini kapan mesti digantinya, gimana cara memperbaiki nanti. Nah, itu dia. Simple lah ya, caranya seperti itu. Jadi penting scoreboard ini supaya menjadi panduan kita, supaya kita tidak tadi seperti Bu Golda bilang suka melenceng sana sini. Ya kan? Karena catatannya udah jelas nih. Oh, ini dia. Kita kembali kepada hal-hal yang penting yang harus kita fokus. Jadi artinya prioritas sudah jelas, lakukan dengan disiplin. Jadi sampai sini paham ya. Nah, sekarang kemudian kita masuk ke disiplin yang keempat. Menciptakan irama akuntabilitas. Nah, bicara akuntabilitas ini adalah sesuatu yang menjadi kita bertanggung jawabnya, kita bertanggung jawabkan sesuatu yang kita lakukan. Nah, kalau berdasarkan pemikiran konvensional seperti ini dia nih, yang warna biru. Jadi akuntabilitas itu secara konvensional biasanya dalam tim selalu dari atas ke bawah, ya, dari top ke lower, ya, ke bawah. Lalu bertemu dengan atasan secara berkala. Atasan memberitahu bagaimana kita seharusnya dan apa yang harus kita lakukan, fokusnya selanjutnya. Nah, itu pemikiran konvensional. Sementara dalam prinsip 4DX ini adalah apa? Akuntabilitas dibagi bersama dalam tim. Jadi masing-masing punya tanggung jawab, teman-teman. Jadi nggak hanya leader yang nentuin target kamu harus begini ya, kamu harus melakukan ini ya. Habis itu lapor ya. Nah, kemudian berikutnya adalah membuat komitmen dan dipertanggungjawabkan kepada atasan. Jadi kita juga harus bisa bertanggungjawabkan. Nah, yang ketiga adalah bertanggung jawab antara satu sama yang lain, teman-teman. Ya, jadi itu dia ada iramanya dalam tanggung jawabnya di situ. Sudah lihat di sini perbedaan antara pemikiran konvensional dan prinsip 4DX. Jadi itu ya gambaran 4 tadi bagaimana mengeksekusi yang efektif dalam kita melakukan pencapaian target kita. Ada bicara mengenai week goal kita juga jelas. Lalu ada lead measure-nya. Ya, eksekusi apa yang kita lakukan juga terukur dengan hitungan-hitungannya. Kemudian ada scoreboard yang menjadi pencatatan kita supaya kita punya catatan-catatan rekam jejak perjalanan yang harus kita tempuh sampai sasaran kita nanti. Nah, kemudian bicara mengenai tanggung jawab ya. Tanggung jawab kembali kepada kita. Artinya akuntabilitas di dalam tim dibagi bersama, masing-masing kita leader maupun agen itu punya tanggung jawab. Leader dan agen punya komitmen bersama ya. Dan bertanggung jawab kepada atasan supaya apa? Nanti bisa melihat dan memberi masukan-masukan bila ada perlu. Nah, bertanggung jawab antara satu dengan yang lain. Jadi kunci keberhasilan week session ini yang pertama adalah ini teman-teman ya. Pertemuan berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Ya, karena biasanya makin lama pertemuan akan mungkin makin membosankan karena akan banyak cerita-cerita yang ngawur jadinya. Ya. Nah, kemudian tetapkan jadwal yang teratur dan konsisten. Ya, teratur dan konsisten. Ingat, konsisten itu paling susah untuk menjaga konsistenitas. Ya. Nah, kemudian sebagai leader nih, kalau kita leader ya teman-teman ya, berikan contoh yang langsung melaporkan komitmen dan pencapaian kita. Jadi leader juga harus memberi contoh. Nah, kita sebagai agen juga harus punya tanggung jawab
untuk juga punya komitmen jika kita sudah melakukan yang namanya kalau PRP itu dengan leader. Itu ada catatannya ya. Nah, kemudian perbaharui scoreboard artinya supaya kita bisa melihat sudah sampai di mana ini target kita, sasaran kita. Nah, lalu rayakan keberhasilan mencapai komitmen. Ini penting ya, karena dengan kita merayakannya bersama, maka kita akan membangun situasi yang positif, ya, energi yang positif dari kita semua, baik leader maupun si agen. Jadi bangun keakraban ya teman-teman. Jadi antara leader dan agen jangan saling menjauhi. Agen ketakutan, malas ditanya-tanya mulu ya. Sementara si leader begitu tanya nggak mau juga pusing. Aduh, 2-3 kali nggak mau gitu ya. Jadi inilah cara yang bisa kita masukkan. Nah, berikutnya apa setelah kita merayakan itu? Kita review lagi tentang apa yang membuat berhasil dan yang gagal. Nah, ini penting ya. Dalam setiap pertemuan di PRP kita harus ada yang namanya cross and check. Di crossing lagi, dicek lagi. Apakah hasil yang sudah kerjakan itu sesuai dengan yang kita harapkan atau masih belum, ya teman-teman. Nah, kemudian satu lagi ini penting. Ya, jangan biarkan will win ini mengacaukan worthy X kita. 4 kedisiplinan kita terganggu dengan kesibukan-kesibukan yang nggak jelas. Mungkin ada kesibukan yang penting, tapi kebanyakan sebenarnya kesibukan kita itu tidak penting dan tidak menghasilkan apa-apa. Akhirnya apa yang harusnya menjadi poin-poin penting, target-target penting, sasaran yang kita capai terganggu. Oleh karena itu tadi angin ribut tadi ya, aktivitas yang nggak karu-karuan. Nah, berikutnya apa? Tetap lakukan lead mission walaupun whirlwind tadi sedang deras-derasnya. Terus diganggu, anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Ya, mungkin banyak aktivitas yang nggak perlu diajak sana, diajak sini, diajak sana sini. Nah, teman-teman juga harus bisa memprioritaskan. Mana prioritas Anda? Lakukan dengan disiplin, maka niscaya apa yang Anda harapkan, yang mau Anda targetkan, pasti insya Allah akan Anda dapatkan. Please, ngeri ya. Oke teman-teman, yang penting eksekusi kita apa? Ini diingatkan lagi. Untuk peningkatan AA, rajin untuk untuk leader harus punya keaktifan dalam LM. Ya, untuk teman-teman leader jangan pernah nggak serius dengan LM ya. Lalu PRP agen juga punya harus mau PRP. Kenapa? Karena PRP ini adalah hak Anda. Anda sebagai agen punya hak untuk melakukan PRP dengan leader. Kalau leadernya nggak mau, kejar dia, telepon dia, minta jadwal. Ya, yang agen berapa orang di sini? Saya yakin lebih dari 10 orang ini kayaknya agennya. Jadi Anda harus kejar-kejar leader Anda. Ayo Jilina, ayo Endro, ayo Dr. Suwanto, Celis, PRP saya, PRP. Ini jadwal saya nih, saya mau belajar tambahan. Nah, GM juga harus hadir. Supaya apa? Supaya kita bisa meningkat. Artinya apa? Kita bisa produktif. Lalu teman-teman nani hire juga bagi leader juga penting. Karena memang itu syarat Anda. Tugas Anda adalah yang pertama itu merekrut. Tetapi untuk agen-agen ternyata dikasih kesempatan juga teman-teman ya untuk bisa merekrut. Karena dengan Anda merekrut, Anda mendapat bonus dari NARB yang Anda rekrut kalau berproduksi. Nah, kemudian kita bicara mengenai presentasi karir. Ingat, teman-teman yang agen, tentu Anda tidak mau terus menjadi seorang agent. Pasti Anda juga punya cita-cita untuk meningkatkan karir Anda menjadi seorang MVP ya. Jadi syarat-syarat itu juga menjadi week Anda, bisa menjadi lead mission Anda supaya Anda bisa mencapai apa yang Anda mau. Nah, FVAP bagaimana meningkatkannya? Nah, ada target-target perjalanan-perjalanan. Kalau ini menjadi week Anda, ingat, jangan lupa lead mission-nya jelas, scorecard Anda juga harus punya pencatatan, dan ingat tadi saya bilang bahwa accountability kita juga tanggung jawab kita untuk mencapai atau mengejar sasaran kita ini
jangan dilupakan teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini teman-teman. Yang penting stay safe, tetap sehat. Stay healthy. Oke, itu aja mungkin hari ini yang saya bisa bagikan buat teman-teman semua. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa menambah pengetahuan teman-teman dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Ada pertanyaan sebelum saya serahkan kepada Pak Dr. Suwanto, teman-teman? Ibu Golda mau tanya, supaya bisa Ya, disiplin silakan. gimana? Karena suka nggak fokus katanya. Iya, tahu aja dokter. Itu dia tanya di Kenapa grup. masalahnya di mana Bu Golda? Kenapa susah disiplin? Iya, gampang terdistract sama situasi kondisi yang ada di sekitar, Pak Petrus. Terus itu kalau saya giliran untuk telepon gitu ya. Nah, 1, 2 telepon, 3 telepon gitu. Tapi kepanjangan teleponnya Pak Petrus. Nah, sesudah itu saya harus melakukan yang lain. Ya udah, nggak sempat lagi. Nah, mau bikin lagi tahu-tahu cuman berapa gitu kan, kepanjangan lagi. Gitu sih Pak Petrus. Nah, sebenarnya ini kan sudah jelas hari ini. Prioritas kita mana sih, Bu Golda? Jadi Bu Golda harus punya goals yang menjadi prioritas penting. Karena apa tadi seperti dibilang, ini kan seperti tiba-tiba ada telepon kepanjangan, ya kan, apakah ini penting atau tidak kan Bu Golda yang tahu gitu. Mungkin pentingnya sedikit, tapi yang lainnya ada tambahan-tambahan yang nggak perlu sebetulnya gitu ya. Nah itu kan seperti Winwolf tadi, seperti angin ribut. Ini salah satu. Habis ini begini, ya itu tadi. Akhirnya seperti apa? Bu Golda punya goals, punya week yang harus dikejar. Jadi Bu Golda harus lakukan lead measure. Anda yang menentukan lead measure Anda. Kalau Bu Golda kebablasan dengan itu, ya nggak jadi. Eksekusinya pun nggak jadi. Bu Golda tahu eksekusinya seperti ini akan dilakukan, tapi nggak ada actionnya misalnya. Sekedar tahu. Akhirnya seperti apa? Ya nggak jadi juga, sama kayak kita mau makan. Makanan di depan kita. Aku udah lapar nih, pengen makan, tapi tangan kita diem aja, nggak ngasukin ke dalam mulut. Makanan itu sampai nggak ke kita? Nggak nyampe. Jadi kembali kepada action kita. Yang di sini apa? Kita harus punya fokus dan disiplin. Jadi coba dipilah-pilah lagi Bu Golda, ya. Jadi Bu Golda coba atur supaya punya sasaran yang jelas, dan sasaran itu menjadi hal yang penting. Jangan nanti hal yang penting ini akhirnya menjadi apa ya? Menjadi sesuatu yang harus bekerja. Jadi kayak ini di ujung-ujungnya biasanya akan menjadi apa istilahnya kita itu ya? Sesuatu yang mendesak. Padahal sebenarnya itu bisa dilakukan jauh-jauh hari gitu ya. Tapi kenapa selalu tiba-tiba kok menjadi mendesak? Misalnya contoh tuh teman-teman leader aja ya. Udah ada kontrak maintenance hitungannya berapa, tapi kebablasan misalnya sampai akhirnya kan penting ini kontrak maintenance misalnya. Tapi akhirnya karena kurang diperhatikan, nggak serius, tidak punya pencatatan sampai di mana-mana, sampainya di ujung-ujung tahun sudah menjadi hati mendesak, akhirnya kepepet sana sini, stres, sakit, ya kan? Stres bukannya tambah sehat, malah sakit. Sakit malah nggak bisa ngerjain apa-apa. Nah itu dia. Sama juga dengan agen-agen sekarang. Anda sebagai agent juga ada kontrak maintenance Anda, bukan tidak ada teman-teman ya. Nah untuk sebagai Anda bisa eksis sebagai seorang agen, Anda harus punya minimal 4 produksi di dalam 1 tahun. Jadi jangan. Nah, itu kan penting. Kenapa pentingnya? Supaya Anda bisa eksis, supaya leader juga menjadi eksis, teman-teman. Nah, Bu Golda juga harus kembali ke Bu Golda sendiri. Siapapun mungkin Pak Suwanto sudah nasihat. Gini loh, ini loh, saya yakin Dr. Suwanto jago bikin aturan seperti itu ya. Lu mesti begini. Karena sangat belajar. Dia mantan dosen juga nih. Jadi dia punya strategi yang bagus ya, strateginya seperti tinggal bagaimana nih lead measure-nya kita, Bu Golda. Eksekusinya seperti apa?
Ya, kalau eksekusinya itu bisa kita kontrolnya kan ada di kita nih. Gue bisa kontrol nggak? Kalau kita nggak bisa kontrol, ya kebablasan. Akhirnya sasaran kita nggak bisa kecapai. Kontrol ini bicara soal disiplin. Seperti itulah Bu Golda sebenarnya. Nggak ada yang bisa menentukan Anda, tidak ada yang bisa mengatur Anda, karena hanya Anda sendiri yang bisa mengatur kita. Sekarang ini kok dipaksa-paksa, nanti dipikir orang pemaksaan gitu ya. Jadi dipaksa-paksa orang malah jadi hamsyong semua gitu. Bisa dalam nih, tanya-tanya dikejar-kejar. Tapi kita yang harus memotivasi diri sendiri. That's it, mungkin itu Bu Golda. Jadi walaupun angin ributnya banyak, yang penting tetap fokus dengan kita punya week tadi, Bu Golda, lead message-nya jelas ya. Oke. Oke, Pak Petrus, thank you. Tapi apa hubungannya dengan gosok gigi? Itu Ko Andrew. Ko Andrew suruh aku gosok gigi rutin. Aduh, Andrew Baik, ini. gigi Kak Golda bagus sampai tua maksudnya. Gosok gigi bisa disiplin gitu. Gitu pula ya. Oh, ini Iya, artinya ya. membandingkan Oke, satu oke. kedisiplinan ini ya. Thank you, Ko Andrew. Iya. Saya bayangkan Kak Golda 1 tahun nggak gosok gigi, entah jadi mak lampir atau Aduh. apa. Dokter dari kemarin dokter yang kamar mandi lah, yang gigi lah. Oke lah. Ya mungkin itu contoh, karena orang biasanya gosok gigi itu disiplin ya. Begitu kamar mandi langsung gosok gigi aja. Jadi itu semacam habit jadinya. Jadi sebenarnya kita kan membangun habit ini. Bagaimana supaya kedisiplinan itu menjadi suatu habit? Maka saya yakin kesuksesan ada di depan mata gitu, Bu Golda. Sama dengan teman-teman yang lain. Oke, Iya. itu aja mungkin. Oke, thank you Pak Petrus. Thank Jadi you. scoreboard Thank you semua. saya harus di itu ya, ubah ya, Yoi. Pak Petrus ya. Tetap diperbaruin, artinya sejalan dengan perjalanan dari pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan, Bu Golda. Ya, bukan langsung dirubah-rubah, ganti baru, nggak jelas. Tapi kan untuk dirubah, ya karena memang harus, karena sudah berubah gitu. Perjalanan sudah sampai di sini. Mungkin bulan lalu seperti ini, bulan ini pasti tidak sama dong dengan yang bulan kemarin gitunya. Nah itu yang istilahnya diperbaharui lah, diperbaharui, ditambah. Jadi Bu Golda punya record yang bagus gitu, yang jelas. Akhirnya Bu Golda bisa mencapai sasaran dengan sangat rapi dan teratur. Oke Bu Golda, thank you. Oke, Teman-teman kita kasih tepuk tangan sama Pak Petrus. Pak Dokter. Thank you Pak Petrus. Thank you Pak Petrus. Pak Petrus saya baru tahu satu marga sama Kak Golda, sama-sama gitu. Thank you, Pak. Iya. Yo, Lin, thank you. Silakan. Thank you, Pak. Silakan ke Pak Dokter ya. Ya, tadi kan kita udah dikasih tahu tuh tentang 4DS supaya 4 disiplin. Nah, sekarang kita lihat jawab quiz dulu. Coba teman-teman ketik di kolom chat apa tantangan terbesar Anda sebagai agen asuransi. Jawab secara jujur dari hati yang paling dalam, sanubari terdalam. Nah, kalau kita lay-lay dan boru-boru malam ini kumpul harus jujur karena kita satu keluarga, sama-sama keluarga Batak. Ada Feni Febriani Situngkir, Lenawati Sitorus, ada Andrew Nainggolan. Nah, ini kita semua saudara satu Batak, jadi harus jujur jawabnya. Oh, Kak Golda bilang nggak bisa fokus katanya. Oke. Nggak disiplin, nggak konsisten kalau kata si Eli Situngkir. Ayo, siapa lagi? Silakan. Kita kumpul dulu sampai semuanya ada ya. Dokter, scoreboard aku sampai ini dokter apa istilahnya ada sarang laba-labanya dokter. Ya nanti kita Aman, nggak bersihkan ya. diganti tuh. Nggak pernah dilihat. Karena skornya nggak bertambah-tambah. Skornya nggak nambah terus ya. Iya. Ini ada Citra Silingkar bilang tidak bisa fokus.
Andrew Nenggolan sama, susah cari bank nama baru. Irwan Linji, si Tumorang susah untuk konsisten. Si Mangunsong bilang kurang fokus dan konsisten. Penny Situngkir bilang down. Catherine Ginting cara memulai percakapan untuk masuk ke inti. Asen tidak fokus. Oke, kayaknya udah semua itu. Nah, tadi saya sebelum tanya saya coba kumpul-kumpul. Yang menurut saya sering saya jumpai, biasanya agen itu baper karena penolakan. Lalu down karena tidak ada closing. Karena nggak ada closing, akhirnya mulai tidak fokus. Karena baper, akhirnya tidak fokus. Karena tidak fokus, akhirnya tidak konsisten. Nah, betul nggak kira-kira dari saya Pak Sinaga ini? Betul. Saya seperti peramal aja ya, saya bisa merasakan perasaan hati jeritan hati teman-teman. Karena saya sudah merasakannya juga beberapa tahun yang lalu. Sampai saat ini juga merasakan. Sinetron aja jeritan hati. Nah, jadi teman-teman, penolakan itu sebenarnya terjadi karena apa sih teman-teman? Bukan kenapa? Artinya apa penolakan? Orang menolak beli, artinya nggak closing, artinya menolak beli. Artinya kan dia belum beli ya. Menunda. Tadi ada yang bilang menunda. Alasan, nantilah, nanti sudah corona selesai, punya uang baru masuk. Atau tidak punya uang. Nasabah belum paham, ya bisa juga. Nah, jadi Nasabah belum percaya. Nasabah belum percaya. Dan ini semua menjadi satu kata yaitu kamu ditolak. Pernah nggak teman-teman dulu putus cinta? Siapa di sini yang pernah putus cinta? Boleh ngaku, biar kita interview. Oke, nggak ada yang pernah putus cinta, hebat kali. Aku nggak pernah pacaran sekali aja Ya, sama sama. Budianto. Itulah, nggak ada pilihan. Aku nggak pernah mutusin orang, ya. Wih, keren Bang. Si orang Bang. Jangan kali Kak Golda. Ngeri ya, ngeri. Andrew pernah. Nah, oke. Soalnya sebelum mutusin dulu, tahu. Iya, bagus itu benar. Oh, sepertinya Feni Febriani Situngkir terpancing masa lalunya, dan saya sepertinya tahu. Dia sangat mendukung kayaknya itu, Dok. Tri. Aku tahu siapa laki-laki itu. No. Udah. Tak boleh kasih tahu. Soalnya nasabahku juga, tak boleh tahu. Dok. Oh, jangan lupa lu, Dok, itu, Dok. Oh, rupanya Feni banyak tuh memutusin orang. Ya, teman-teman. Jadi sebenarnya penolakan itu terjadi karena kita gagal negosiasi, teman-teman. Kita mutus pacar karena kita gagal negosiasi. Nah, negosiasi apa? Bukan nego sampai jadi ya. Butuh uang. Jual rumah nego sampai jadi. Bukan ya teman-teman ya. Tapi negosiasi adalah kita melakukan namanya mencari informasi dan mengungkap yang diinginkan dengan empati dan rasa saling percaya. Jadi kalau kita mau negosiasi kepada calon nasabah sampai bisa closing atau kita mau menggerakkan orang mengikuti apa yang kita inginkan, tugas kita adalah ini teman-teman, mendapatkan informasi. Itu kata kuncinya ya. Jadi seandainya kalau teman-teman belum bisa closing, artinya kurang bisa dapat informasi, kurang bisa ungkap apa yang diinginkan oleh nasabah itu. Karena orang beli kan kalau dia merasa yang kita jual itu sesuai dengan kebutuhan dia dan kemampuan dia. Namun orang itu kalau kita bicara itu namanya teori kebutuhan dan kemampuan itu bicara logika. Yang benar itu adalah bagaimana kita bisa dapatkan emosi seseorang sehingga dia bisa mau mengambil keputusannya sesuai dengan keinginan kita. Kita keinginannya ingin closing. Contohnya, saya misalnya mau rayu Kak Golda. Waktu saya mau rayu Kak Golda, saya harus tahu dong, kira-kira Kak Golda sukanya makan tempe atau tahu. Rupanya nggak suka dua-duanya, dia sukanya makan jengkol.
Makanya nggak bisa cocok saya sama Kak Golda. Jadi saya harus cari tahu dulu Kak Golda sukanya jengkol atau pete. Rupanya dia sukanya jengkol. Oh, saya udah tahu dia suka jengkol. Berarti dia paling sukanya jengkol digoreng atau di semur. Oh, rupanya dia sukanya di semur jengkolnya. Tapi dia malu ketahuan orang kalau dia suka jengkol. Nah, artinya saya secara empati akan kirim jengkol ke rumahnya tanpa orang tahu. Dan habis itu saya WhatsApp ke dia, enak jengkol semurnya? Enak kali, kau kok tahu aku suka jengkol? Yalah, masa untuk orang yang saya suka, saya nggak tahu kamu sukanya apa. Coba, Kak Golda, kau dengar kayak gitu, kelepek-kelepek nggak, Kak? Enggak, dokter, karena aku nggak suka dua-duanya. Rupanya Kak Golda ngepost di IG kata Andrew, Nainggolan. Apa Ketahuan lah Kak ngepost di Golda Instagram. sukanya lupis. Tutup. Nah, jadi teman-teman, kita perlu tahu apa sih yang diinginkan oleh orang yang kita akan ajak negosiasi. Kita harus cari tahu. Kalau kita bisa tahu, dan kita harus pakai empati sih. Empati artinya kita mengerti posisi dia, kenapa dia maunya itu. Dan kita menunjukkan bahwa kita percaya dia dan dia bisa percaya kita. Teman-teman kalau mau mengerti prinsip negosiasi dengan lebih dalam, saya sangat rekomendasi baca buku Never Split the Difference. Ada 300-an halaman yang tulis adalah polisi FBI yang paling top untuk negosiasi pelepasan tahanan. Misalnya ada orang ditangkap teroris, kan mau lepasin Sandra. Nah, si Pak Chris Voss inilah yang ditugaskan untuk negosiasi dengan teroris itu. Makanya dia sangat ahli negosiasi. Dan dia sekarang jadi pembicara ke seluruh dunia untuk ngajarin cara negosiasi supaya orang lebih pintar untuk nego. Nah, lanjut ya. Kalau kita nggak tahu cara negosiasi, maka kita akan kalah terus. Maksudnya? Nah, kita lanjut ya. Ini dulu. Kalau saya kemarin sekolah di Harvard, saya lulusan Harvard, lihat topi saya. Ini kemarin saya karena ikut seminar di Harvard, saya dapat topinya. Saya belajar tentang negosiasi itu apa sih prinsip-prinsipnya. Nah, kenapa kita harus pakai prinsip? Karena prinsip itu lebih fleksibel, tidak kaku seperti aturan. Jadi kita nggak bicara aturan, tapi kita bicara prinsip. Untuk bisa pintar negosiasi, kita cukup mengerti 4 prinsip aja teman-teman. Ini sangat sederhana, sangat mudah sekali. Yang pertama adalah kita pisahkan orang dari isu atau masalahnya. Orang bermasalah sama perilaku orang itu bermasalah itu adalah 2 hal yang berbeda. Contoh, saya contohkan Kak Golda dulu ya. Kak Golda itu seorang yang tidak fokus dan tidak komitmen. Dia udah ngomong A nggak dilakukan. Sebenarnya yang saya tidak suka Kak Goldanya atau perilaku Kak Golda yang tidak fokus, tidak komitmen itu? Perilaku. Kayaknya Kak Goldanya nih. Kalau saya benci Kak Golda, maka saya nggak bisa lagi negosiasi dengan Kak Golda. Jadi kata kunci adalah kalau kita udah ada kebencian, kita nggak akan bisa negosiasi lagi. Karena apapun yang kau bilang, ku benci sama kau. Capek lihat mukamu. Mau ku tampar mukamu itu. Kau laiboru kau, ku tampar kau nanti ya. Nah itulah kira-kira kalau udah benci orangnya. Tapi kalau kita benci perilakunya, kita bisa memisahkan antara perilaku dia dengan orang itu. Dia kita nggak benci orangnya, kita cuma nggak suka dengan perilaku yang tidak fokus, tidak komitmen itu. Kedua adalah kita harus fokus kepada interest, itu artinya keinginan. Apa sih keinginan orang itu? Bukan posisi orang itu. Contohnya profesor ini, dia ngomong gini, ada satu buah labu. Buah labu ini mau diperebutkan oleh 3 orang. Nah, 3 orang ini sama-sama mau labu ini. Nah, kita gimana untuk proses negosiasinya? Nah, coba teman-teman mikir, gimana cara membagi labu ini ke 3 orang? Masing-masing mau 1 labu ini. Kadang kita sebagai orang tua mengalami itu juga ya. Contohnya Cilina anaknya 2. Dia punya ayam Kentucky cuma 1. Diperebutkan 2 anak. Nah, gimana baginya?
Nah, siapa di sini mama-mama yang mau sharing bagi Kentucky-nya gimana? Apa? Disuir-suir, dokter. Suir-suir loh bagi 2. Aku kalau disuir-suir, anakku kalau disuir-suir si Hana dia langsung nangis. Nggak mau jorok, nggak mau. Nah, jadi kalau menurut profesor ini dia bilang kita harus tanya dulu yang saling berebut itu maunya apa. Contohnya kalau Hana dia sukanya kulit. Dia kalau Kentucky dia sukanya kulitnya aja. Dia nggak makan dagingnya sama sekali. Tapi si Alden yang penting dikasih apa dia makan aja. Nah, jadi kalau kita tahu keinginannya apa, ya udah kita tinggal kupas kulitnya kasih Hana, kasih dagingnya ke Alden. Ya udah sama-sama udah dapat. Nah, sama dengan tadi yang merebutkan labu. Rupanya ada orang yang mau dagingnya, ada yang mau kulitnya, ada yang mau bijinya. Jadi kalau sama sudah dikasih tahu apa keinginannya, kan tentu lebih gampang bagi. Misalnya kalau saya tahu Feni Febriani, dia suka laki-laki yang baik. Yang kalau Feni itu dia nggak suka laki-laki yang pelit. Dia nggak suka laki-laki yang malas kerja. Nah, kalau saya udah tahu kriteria seperti itu, saya tinggal berubah seperti itu, saya udah bisa merayu si Feni, apa nama marganya itu? Feni Situmorang ya tadi ya. Terus. Di Andrew Nenggolan sepertinya tersinggung ya, saya bahas Feni ya. Oke, lanjut ya. Ya teman-teman, kita poin pertama dan kedua itu teman-teman harus benar-benar kuasai. Jadi jangan pakai emosi untuk menghadapi orang waktu negosiasi. Jangan pakai perasaan ketika negosiasi dengan si nasabah. Nasabah itu suka ngomong produk kita mahal, produk kita kurang bagus. Itu perkataannya aja. Yang kita harus cari tahu adalah keinginan dia mau masuk asuransi sebenarnya dia cari apa. Itu paling penting. Makanya kita tanya, sebenarnya Cici kalau cari asuransi, mau cari asuransi yang seperti apa kriterianya. Nah kita tanya langsung. Kemudian setelah kita tahu dia maunya apa, kita susun beberapa kriteria solusi. Bukan susun beberapa, susun ciri-ciri kriteria solusi yang dia inginkan. Kita udah susun, kemudian kita punya beberapa pilihan, bisa punya 2 atau 3 pilihan, baru kita negosiasi sama dia. Itu langkah praktis menurut Harvard. Jadi teman-teman ingat ya, kita jangan pakai emosi, jangan pakai perasaan, kita pakai logika. Orang ngomong apa, kita pakai logika. Kedua, kita fokus ke maunya apa, kira-kira ciri-ciri hal yang dia mau jadikan untuk solusi apa. Keempat, kita kasih dia pilihan. Nah ini praktisnya Harvard. Namun ilmu ini ada satu kekurangan. Yaitu apa? Dia hanya memakai logika. Dia nggak menyentuh perasaan dari si orang yang kita negosiasi. Maka kita harus lanjut ke ilmu yang pertama tadi, yang FBI. Ini. Kenapa si buku ini laris? Karena dia memberikan pendekatan yang berbeda dengan ilmu yang dari Harvard tadi. Memang Harvard tadi itu bagus ya. Kita menggunakan logika. Namun ada satu hal yang kurang, yaitu emosi yang nggak terpakai. Jadi saya mau kasih analogi seperti ini. Di buku itu ada bilang, manusia itu duduk di atas gajah. Bukan duduk di atas Cilina ya, bukan ya. Duduk di atas gajah. Dia Cilina bukan gajah ya, jangan salah paham. Dia duduk di atas gajah. Nah, gajah ini adalah namanya alam bawah sadar. Alam bawah sadar kita itu atau emosi kita itu kekuatannya 80% karena dia gajah. Namun alam sadar atau logika itu hanya kekuatannya 20%. Jadi kalau tadi kita hanya pakai ilmu dari Harvard, dari 4 kriteria tadi, kita artinya hanya pakai kekuatan sadarnya untuk menegosiasi, dan itu akan lebih lemah. Kalau mau lebih kuat, teman-teman pakai ilmu alam bawah sadar ini, atau emosi ini. Caranya gimana? Caranya adalah melakukan namanya mendengarkan secara mendalam, empati. Mendengarkan secara mendalam, temukan makna dari pernyataan yang disampaikan oleh calon customer kita. Kira-kira dia ngomong ini, kira-kira apa artinya? Misalnya, wanita kalau lagi ngambek sama pacar atau sama suaminya, ketika suaminya nanya, mau makan apa siang ini? Suka lu lah, mau makan apa?
Dia ngomong suka lu itu artinya apa teman-teman? Coba para wanita kasih komentar kalau ditanya suami lalu kita bilang, suka lu lah mau makan apa? Kalau suamiku bilang nggak ada makanan suka lu. Kalau aku ditanya mau makan apa, langsung ku bilang lah mau makan apa. Kalau lagi ngambek, kalau lagi ngambek lagi ya langsung ngambek. bilang lah. Kalau lagi ngambek, nggak ku jawab. Nah itulah. Kalau lagi ngambek nggak makan, dokter. Nggak makan lah, buang muka langsung. Nah, lalu wanita lain curhat. Ayo silakan. Si Andrew curhat juga. Nah kalau Andrew dia kurang asam, dia makan sendiri kurang asam, makanya dia gemuk aja dia sendiri. Nah kira-kira apa wanitanya? Ayo wanita. Fanny lah, Fanny saya pengen tahu Fanny dia lebih halus kayaknya. Oh lebih besar gitu. Nggak pernah sih, Dok. Nggak pernah kesel. Hah? Nggak pernah. Nggak pernah kesel, nggak mungkin. Dia kalau pacaran nggak pernah kesal. Len, pacaran berapa kali? Dikit. Alala. Baru 5 kali ya, Civeni ya. Oh, ya, dikit ya. Si Fanny ini penghancur hati laki-laki ini. Bukan teman-teman. loh, dia nggak mau salah memilih loh, Dok. Enggak lah. Benar. Aku cuma gangguin Fanny aja karena dia yang masih single. Aku lihat di sini semua mama-mama. Ya kan? Enggak ada. Oh, ada gadis-gadis namanya gadis Elis Situngkir. Di saya ada mama-mama. Oke. Jadi teman-teman, ketika si apa tadi yang ngomong diam aja, tadi ada yang ngomong ya. Kamu mau makan apa? Dia diam aja, buang muka, kata Cilina Sitorus. Itu artinya dia lagi marah. Artinya ada makna di balik diamnya dia. Kalau tadi Cilina Simangunsong dia bilang apa tadi? Nggak ada nama makan. Suaminya bilang nggak ada yang namanya makanan suka hati. Nah, itu artinya suaminya apa? Lagi sedih, marah, senang? Jadi orang yang punya ilmu empati, dia tahu apa sih makna di balik perkataan seseorang, perlakuan seseorang, tindakan seseorang itu apa. Nah, kira-kira suaminya Cilina tadi apa? Ketika dia bilang nggak ada namanya makanan terserah. Nah, kira-kira makna emosinya apa? Ya marah. Jawab. Udah marah kan? Nah, kalau Cilina Simangunsong nggak tahu ilmu negosiasi, dia akan melanjutkan gerakan tutup mulutnya. Sambil mulutnya cemberut. Habis tuh kelaparan lah dia tengah malam seringak-seringuk. Cacingnya menari-nari. Masak Indomie. Nanti Itulah suaminya udah yang tidur. Iya, memang lagi masak Indomie itu. Itu lagi masak Indomie dia. Jangan bahas Indomie lah. Itu paling pantang. Nikmat terhakiki kalau Indomie. Iya. Jangan bahas lah malam-malam, weh. Nah, Enggak loh, woy. jadi tengah malam dia baru keluar masak Indomie. Ini pengalaman pribadi juga. Si Xiaoling kayak gitu juga kalau udah ngambek. Dia nggak mau makan. Nanti tengah malam jam 2 dia lapar. Dia baru pergi makan Indomie goreng. Nanti besok ada bekas-bekas piringnya. Jadi ada maknanya. Maknanya apa? Dan kita harus belajar maknanya. Kalau suami kita pulang ke kantor, pulang ke rumah, habis pulang kerja, dia marah-marah. Nah, kira-kira apa respon kita sebagai seorang negosiator yang unggul? Yang pintar negosiasi. Dirayu lah, dokter. Nah, Tanya dulu kenapa dia marah-marah. wis, ini Ibu bijak ini. Sabar Siapa yang ngomong kali. itu? Apa ada marga silingkar? Supaya Ibu Nggak ada. Ibu Citra Silingkar ini luar biasa sekali. Dia langsung tanya, karena dia udah belajar ilmu ini. Dia tanya,
Kamu kenapa? Ya benar dok, udah belajar bahasa kasih. Inilah kalau murid saya memang pintar-pintar rayu suami. Suaminya kelepek-kelepek. Dan itulah yang membuat suaminya makin cinta, makin rajin cari uang. Jadi Ya benar. kalau suami malas kerja, maka adalah salah istri. Kalau suami tidak berhasil, maka salah istri. Artinya istri gagal melakukan negosiasi. Kenapa kau menyalahkan istri-istri di sini, suami? Semua cewek yang salah, cewek yang salah. Ngadu ke Istri-istri Xiaoling loh di aja. sini, suami-suami. Ini suami menyalahkan istri-istri. Kan katanya Apa pula? emansipasi. Dokter itu udah Ibu, salah itu. terbus, Ini ibu-ibu semua nih. Terbus. Semua Kan istri katanya semua nih. emansipasi. Ya, kalau Emansipasi emansipasi apa? gini. Ini hukum kesetaraan. Nah, kita kalau berani 1 lawan 1, kita role play. Aku FK dulu ya mau masak Indomie. Jangan berani rame-rame kroyok. Nah, Andrew, jangan ajak-ajak. jadi Kayaknya teman-teman, aku mau masak Indomie lah, woi. Pengen kirim ke rumah kan? jadi nanti habis inilah, janganlah sekarang masak Indominya, fokus dulu. Karena ini ilmu mahal. Saya temukan di YouTube, nggak ditemukan di tempat lain. Nggak ada gurunya yang ngajar saya ini. Saya temukan di YouTube ini. Ya teman-teman, fokus dulu ya. Jadi kalau kita mau negosiasi dengan baik, kita harus mendengarkan secara mendalam dulu. Apa makna yang dia katakan? Setiap orang mengatakan sesuatu ada makna di baliknya. Dan disitulah butuh kepekaan kita untuk mengenali apa sih maksudnya. Nasabah paling suka bilang, aku pikir-pikir dulu ya. Nah, kira-kira maknanya apa ya dia ngomong kayak gitu. Fen, nggak dulu lah ya. Saya lagi banyak pengeluaran. Nah, ini masuk ke prinsip kedua. Kalau orang mengatakan tidak, maka kita harus mulai keluar jurus. Karena tidak adalah awal dari negosiasi. Awal dari cari tahu apa yang dia inginkan supaya kita bisa capai kesepakatan yang adil. Ini ya, poin ketiga. Jadi kita cari kesepakatan yang adil. Ada kan orang-orang yang menyebalkan, dia maunya bagus, lengkap, murah, servis bagus, harga murah, pelayanan cepat. Kan ada tuh nasabah kayak gini kan. Habis itu kalau klaim, ribut kali mencari kita terus. Kalau tanya, maunya cepat terus. Biasa Selina itu. Nah, orang-orang seperti ini kita harus pahami dulu. Kenapa dia orangnya seperti itu. Biasanya orang yang kayak gini kan namanya orangnya serakah kan. Nah ini namanya ego kan, egonya tinggi kan. Nah kira-kira kalau hadapi orang yang serakah dan ego, apa yang sebaiknya kita tanyakan? Nah, ini ada satu kalimat kuncinya. Nah, supaya kita nggak pusing mikirnya, saya kasih kunci jawabannya di slide berikutnya. Nah, ini. Jadi, ini kita harus paham bahwa manusia itu emosional, artinya dia pakai emosi, dia irasional, tidak pakai logika, dan bias. Dia ambil keputusannya kadang error. Kenapa? Karena tadi ilmu bahwa gajah lebih besar dibanding manusia yang dia duduki. Manusia sangat sedikit orang yang memakai logika untuk ambil keputusan. Kalau orang itu pakai logika, saya bisa pastikan dia pasti sudah beli asuransi. Yang jadi problem adalah orang yang pakai emosi. Nah, kita harus netralisir emosinya dulu. Ibaratnya gajahnya kita harus tenangkan dulu. Caranya gimana? Nah, ini kita caranya. Kita harus kasih ini, kalau bahasa Indonesia, sepertinya kamu benar-benar perhatian tentang, ini saya kasih contoh ya. Misal nasabah mengatakan produk kita mahal. Maka dibanding kita bilang produk kita bagus, premium, lengkap, lebih bagus kita mengatakan ini dulu. Sepertinya kamu benar-benar perhatian tentang nilai cicilan setiap bulan ya. Ketika kita mengatakan seperti itu, artinya kita perhatian bahwa nasabah ini berpikir bahwa dia maunya produk yang jangan terlalu mahal. Dia kan maunya yang murah, berarti dia mau memikirkan mana yang benar-benar
cukup untuk kantongnya. Artinya kita kasih perhatian dengan ini. Sepertinya kamu benar-benar perhatian dengan nilai cicilan setiap bulan. Habis itu kita setelah dia ngomong iya betul, kita lanjut lagi. Ini kesannya seperti nilai cicilan setiap bulan benar-benar penting untuk kamu ya. Kita ulangi lagi. Jadi benar-benar seperti kita mengerti isi hatinya. Ada contoh kasus di buku ini dia bilang gini. Seorang penjual obat, sales obat, dia pergi ke praktek satu dokter untuk tawarin obat. Obatnya dokternya langsung bilang, sorry nih, kalau obat baru saya nggak dulu, saya udah ada obat langganan. Lalu karena sales ini udah ngerti ilmu ini, dia melihat dokter ini begitu perhatian kepada pasien. Waktu ada pasien nanya sesuatu sama dia, suaranya langsung berubah, lebih lembut ketika ditanya. Jadi kita bisa menemukan bahwa si dokter ini punya perhatian lebih kepada pasien-pasiennya. Dan ini kata kunci yang dipakai oleh sales obatnya itu. Dia bilang, sepertinya dokter benar-benar perhatian tentang kesehatan dan kebutuhan pasien ya. Lalu si dokter bilang, ya betul. Ini kesannya seperti dokter sangat perhatian dan ini benar-benar perhatian. Dan sepertinya dokter sangat perhatian dan ini benar-benar penting untuk dokter. Ya benar. Nah, begitu dapat dua kalimat ini, maka si dokter bilang, ya betul. Akhirnya dokternya langsung terbuka pikirannya kepada si sales ini. Dia merasakan kok sales ini mengerti dia sangat perhatian kepada pasien. Terakhir, dia dikasih waktu untuk presentasi produk yang ditawarin itu. Jadi kalau kadang kita nggak tahu kita mau mulai ngomong apa, kita boleh mulai dari ini. Perhatian kepada apa yang dia katakan. Ketika kita menawarkan sesuatu, ya ini nggak bisa lewat chatting. Kalau lewat chatting, kita hanya baca teks, itu kekuatan untuk memahami orang hanya 7%. Kalau pakai telepon, pakai suara, itu kita bisa dapat intonasi suara. Itu kita lebih paham kira-kira maksud jawabannya apa. Contohnya kalau saya jawab di WA, misalnya saya ditanya, Suwanto kamu mau makan apa? Misalnya saya tulis, Sukati. Sukati, terserah. Sukati, Sukati, Sukati. Artinya beda ya Kak Golda ya. Nah, jadi kalau teman-teman hanya mengadakan WA, itu lebih lemah dibanding bertelepon. Lebih lemah lagi dibanding dari Zoom. Zoom lebih lemah lagi dibanding ketemu langsung. Dia ada namanya tingkatan daya pengaruhnya. Kalau kita mau benar-benar pengaruhi seorang, ya itu paling bagus ya jumpa. Makanya kalau lamar cewek nggak bisa pakai chatting. Kak Golda mau dilamar pakai chatting. Kak Golda mau nggak jadi istriku? By chatting. Ku chatting. Mau nggak Kak Golda? Enggak, Kak Golda udah punya anak 3, saya malas, saya cari yang gadis saja, Feni aja. Fen. Ya. Feni. Kalau saya chatting, saya bilang, mau nggak jadi pacarku? Kira-kira kau jawabnya apa? Nggak mau, Dok. Kenapa nggak mau? Kan saya tanyanya serius. Kan dari belum lihat yang Nggak ganteng. mukanya. Siapa tuh Cilina? Itu bentar lagi ku kick lah dia dari kelas ini. Dia ngaku-ngaku Andi Lau soalnya. Gak mau. Andi Lau itu Andi pergi. Andrew pun nggak mau tengok. Aku juga nggak mau Andrew, dia laki-laki. Kecil. Lanjut ya, Fen. Lalu setelah saya telepon, kada ditolak, saya kan udah ditolak, saya telepon lagi Feni. Saya tanya, Fen, mau nggak jadi pacarku? Coba Feni jawab. Nggak mau. Kenapa nggak mau, Fen? Dokter udah punya anak. Anggap saya masih single. Saya masih single. Saya single usia masih 30 tahun. Lalu, Fen, mau nggak jadi pacarku? Teman-teman dengar jawabannya Feni ya, kira-kira dia mau segan menolak atau dia memang benar-benar keras menolak? Jadi ada 3 kemungkinan.
pertama adalah reseptif. Reseptif artinya menerima langsung. Yang kedua netral. Yang ketiga unreseptif, tidak mau menerima sama sekali. Kita latihan ya. Halo Fan. Ini aku laki-laki single 30 tahun. Cuma aku kerjanya masih pas-pasan, masih karyawan gaji 3 juta. Nah, aku cari Fan nih. Halo Fan. Tahu nggak aku selama ini punya perasaan sama kamu. Mau nggak kamu jadi pacarku? Dengarkan ya jawaban Fanny kira-kira yang menerima, netral atau tidak menerima ya. Sioling itu di belakang dong. Lewat itu si Sioling. Si Xiaoling udah. Mampus. Dicubit aku mau. bentar. Kamu ya, Sioling kamu ya. Nggak Awas, mau. Pen. Awas Pen. Lepas pintu Tidur itu, lepas kamar pintu. kau malam ini, Dok. Nah, kau tidur di sofa Kau tidur malam di ini. luar hari ini dong. Ayo lo ditutup kok dong. Kamar Dibanting dikunci. pintunya, ayo. Hari Nah. ini tidur luar. Tadi Banyak Fanny kali ngomongnya dia apa? Nggak mau. Nah, kira-kira kalau kita dengar suara nggak maunya Fanny itu Penolakannya nggak mau sangat yang tegas. mana? Penolakannya Kau sangat tegas. banget hakiki. Penolakan yang kayak paksa gitu nggak mau kan? Nah, kasihan kali kau, Dok. Nggak mau. Nggak mau Ketus banget. sekali. Nah, Gak mau pakai banget. nah, kalau kita udah tahu dia unreceptive, maka kita harus kasih kalimat ini. Fan, sepertinya kamu benar-benar tidak mau dengan saya ya. Ya pasti dia bilang. Kau jangan kepo kau. Andrew yang Kau bukan Fanny. Kok Andrew? Sejak kapan? Kau nenggolan getek kau. Awas kau, aku bukan suka laki-laki. Alah kemarin pegang-pegang paha orang. Paha siapa dia pegang? Pak Fanny lah. Apa Fan jawabannya? Apa, Dok? Sepertinya kamu benar-benar tidak mau dengan saya. Ya pasti. Iya. Nggak mau. Nah, mengapa Fan? Kan biasa gitu dong. Masa langsung nyerah? Nggak mungkin. Masa kita kejar cewek langsung menyerah? Kan nggak mungkin. Lanjut lagi lah. Kamu Mengapa, terlalu Fan? Karena baik saya dia, tidak Dok. suka. Oh, apa yang kamu tidak suka dari saya, Fan? Semuanya. Semuanya. Semuanya lah. Fan, coba bisa bantu saya nggak kasih tahu saya yang kamu paling nggak suka dari saya apa? 3 lah yang paling kamu tidak suka dari saya. Janganlah nangis Dok, ditolak. Nggak menangis, ini lagi berusaha negosiasi. Ini saya kasih contoh cinta biar teman-teman semangat dengarnya. Kan saya tahu kalian paling suka yang cinta-cinta. Apalagi kalau lihat saya dipermalukan paling suka ya, nggak apa-apa lah demi belajar. Sampai open mic loh aku loh. Fan, bukalah videonya, Fan. Masa kita Zoom nggak nampak wajah kamu yang cantik itu? Janganlah, Dok. Nah, balik lagi. Tadi kamu bilang kamu nggak suka sama saya yang mananya? Karena kamu terlalu baik sama saya, Dok. Ya. Sebenarnya sih saya baik sama kamu ada maunya juga sih, Fan. Karena saya mau sama kamu, makanya saya baik. Jadi kalau kamu nggak suka saya terlalu baik, kira-kira kamu maunya saya sama kamu seperti apa? Dok, cari yang lain aja, Dok. Jangan aku, Dok. Nggak tahu jawab. Dia. Takut dia. Oke lah, siapa mau jadi relawan? Supaya lanjut. Aina lah, Linawati Aina Simangunsong lah. Dia lebih lucu tuh. Apa Dok? Oke, Aku lanjut ya. untung udah siap makan Dok. Tadi udah mau mencrot Indomiku. Lanjut ya. Tadi kan kamu bilang saya terlalu baik. Ya. Nah, aku lanjut. Nah, bagian mana sih yang membuat kamu tidak suka sama saya? Tanya Dok, aku nggak suka cowok botak. Oh, kalau soal itu nanti saya bisa panjangi rambut sih, Ci. Kok jadi cici? Lina, saya nanti bisa panjangi rambut demi kamu. Nah, kira-kira apa lagi yang kamu nggak suka dari saya? Mulutnya. Jangan main fisik lah, woi. Ini negosiasi, serius ini, serius. Bayangkan dulu putus cinta lah, Cili Aina, putusin laki-laki. Ya Dok, ini kan masalah cinta ya. Pasti nengok fisik lah Dok. Kan, ayo.
Fisik saya biasa-biasa lah. Nggak jelek-jelek kali pun nggak ganteng-ganteng kali lah. Apakah karena pekerjaan saya yang masih pas-pasan? Iya, bisa dikatakan begitu. Ya, memang saya tahu sih. Sekarang saya income saya 3 juta. Nah, namun saya demi kamu, saya akan berusaha lebih. Saya sekarang join jadi agen sekuis sama Golda Ginting. Lagi dibimbing untuk bisa dapat income 10 miliar per tahun. Gitu. Coba buktikan dulu lah. Nanti udah buktikan baru cari saya lagi. Oke, kamu kasih saya waktu berapa lama untuk saya bisa membuktikan ini? Setahun. Yuh, 3 hari. Salah. Sampai rumah yang Citraland jadi. Oh iya. Ci, kasih waktu 1 malam, Ci. Kayak itu. Kayak apa, cerita apa tuh namanya? Yang 1 malam. Itu dongeng. Kau memang laki-laki 1 malam, kau. Jadi Kamu 1000 candi dalam 1 malam. nanti saya terpaksa jadi tak cari dukun Linawati Sitorus lah untuk buat itu. Lanjut ya. Artinya kan saya udah temukan bahwa sebenarnya saya nggak disukai karena gaji saya masih kecil. Bukan karena visi, tapi visi itu hanya alasan. Yang sebenarnya ada dia lihat saya nggak punya prospek secara keuangan. Nah, kita lakukan prospek secara keuangan maksudnya, Dok? Uang saya masih dikit, secara prospek masa depan masih suram. Oh iya. Nah, lanjut ya. Ilmu lah gitu ya. Hah? Kayak ilmunya masih kurang gitu. Ya, ilmunya masih kurang, masih hau-hau. Baru agen 3 bulan, masih ilmu masih dikit. Habis itu jarang prospek, kebanyakan baper. Ya. Dokter nyindir. Lanjut ya. Habis itu kan kita udah tahu tuh, si Linawati Simangunsorn udah ngomong bahwa itu benar karena kamu penghasilannya masih kecil. Dia udah ngomong. Habis itu saya tanya lagi. Nah, bagaimana saya bisa melakukan seperti yang kamu inginkan itu? Menjadi inilah kepala cabang. Income-nya kan banyak. Nah, teman-teman, ketika pertanyaan kita benar, si Linawati Simangunsorn ngomong sendiri, sebenarnya dia suka sama saya. Cuma karena uang saya sedikit, gaji saya dikit, dia nggak mau. Kan suamiku udah di luar. Betul nggak, Ci Aina? Dari kalimat kamu artinya itu nggak? Iya, betul. Nah, artinya kita jangan langsung ya, pura-pura. Kita jangan langsung menyerah ketika kita dapat jawaban tidak. Kita harus tanya. Ya, betul. Nah, sampai bilang, nggak dulu lah. Kalau kita nggak ngerti ilmu negosiasi, kita langsung bilang, oh ya udah nanti kalau lu mau lu cari saya ya. Itu artinya aku potong, Dok. Oke, kalau kita udah gali dia nih, dia maunya apa? Kita udah bilang, udah jawab, sampai setengah dia langsung nggak jawab. Cuma baca doang, itu gimana? kan sudah dibilang, kau pacaran pakai WhatsApp atau pakai telepon atau jumpa. Oh iya. Iya. Itu kalau chat ya. Kau chat nggak bisa pakai ini, Ci. Iya. Kau tinggal diabaikan aja kalau saya chat kayak tadi chat. Kau mana mau jawab bahwa aku miskin. Iya. Iya, betul. Ini saya laki-laki miskin yang tertolak sebenarnya. Makanya saya merasakan perasaan itu. Iya. Akibat menikmati Indomie tadi, Dok. Ya, teman-teman, dapat nggak kata kuncinya? Dapat. Cuma 3 kalimat aja. Kita ulang apa yang menjadi perhatian dari calon customer kita. Biasanya kalau soal asuransi, itu orang bilang premi mahal, nggak sanggup. Nah, kita tinggal ulangi kalimatnya aja. Sepertinya kamu benar-benar perhatian tentang budget kamu ya. Misalnya dia bilang belum ada budget, kita ulangi. Sebenarnya kamu benar-benar perhatian tentang budget kamu ya. Biasanya nasabah ngomong sendiri, iya banyak kali pengeluaran. Anakku lagi ada 5, mau sekolah tahun ini, mau masuk sekolah. Tahulah berapa biayanya. Nah, artinya dia tolak kita saat ini karena dia belum ada budget.
Kita perkuat lagi. Ini kesannya seperti nilai cicilan nilai ini kesannya seperti biaya sekolah anak yang benar-benar penting untuk kamu yang sudah mendesak ya. Nah, kita boleh pakai kalimat-kalimat seperti kalau dia bisa katakan ya benar. Nah ini itu benar, maka terjadi koneksi WiFi. WiFi dari rumah Suwanto pasoknya ABC connect ke handphonenya Kak Golda yang ke rumahku kemarin. Cep, langsung masuk sinyalnya, langsung dekat. Begitu dekat, maka penolakan akan berkurang. Ketika penolakan berkurang, emosi kita lebih enak. Kenapa? Karena kita nggak ditolak secara langsung. Tapi bayangkan kalau tadi saya jadi laki-laki bego. Saya ngajak Lina Otising Mangunsong ke Parapat. Ngunsong, ke Parapat yuk. Ngunsong. Ngunsong. Ya, Dok. Ke Parapat yuk. Ah, ngapain ke Parapat? Kok nggak mau jalan-jalan loh? Ah, udah bosan. Bagus loh Parapat. Kamu nanti bisa lihat ikan, lihat burung, lihat gunung. Dingin bisa makan jagung. Lihat monyet, makan jagung. Di Bukit Lawang baru banyak monyet. Kayaknya itu Brastagi lah, Dok. Berapa itu lihat danau, Dok. Ada monyet di ada monyet di danau. Rupanya monyet pada protes. Nah, kira-kira kita selama ini protes kayak gitu nggak? Kak Golda, masuk asuransi lah, bagus loh. Nanti kalau sakit dibayarin. Nanti bisa dapat ini. Nanti kamarnya VIP, kamarnya 30M. Nah. Kayak gitu nggak kira-kira? Itu namanya bukan negosiasi. Itu namanya jadi radio rusak, diabaikan orang aja. Ya. Rupanya selama saya begitu tahu ilmu ini saya tertampar. Kenapa? Saya bingung. Saya lihat orang ini potensi jadi agen, saya udah jadi nasabahku, ku ajak jadi agen nggak mau. Dia bilang nggak mau, ya sudah. Saya pikir ya dia nggak mau, ya sudahlah jadi nasabah ya oke lah. Besok beberapa tahun kemudian dia jadi BP sekarang. Teman-teman kalau tahu Johnny Joseph itu adalah nasabahku itu. Saya ngajak dia jadi agen, dia nggak mau selama setahun. Habis itu saya nggak pernah ngajar lagi. Tiba-tiba dia jadi agent dan waktu dia mau ujian AAJI, dia telepon saya. Dia bilang, Suwanto, saya barusan daftar jadi agen Sequis, mau ujian minggu depan. Sakit nggak kira-kira teman-teman? Sakit dokter, iya aku juga udah rasain kayak gitu. Enggak, kawan gereja dulu. Tim lain gitu. Sekarang dia udah join di tim lain, udah jadi BP juga. Ada lagi, aku pernah teman sekolah nggak gitu dekat sih, cuma chatting by WhatsApp. Saya lihat dia punya potensi. Habis itu saya ngajak ngobrol jadikan agent. Dia bilang, iya nanti saya pikir-pikir dulu. Habis itu saya nggak follow up. Terakhir dia jadi agen dalam 4 bulan closing 400 juta. Itu karena saya nggak ngerti ilmu negosiasi ini. Saya nggak tahu cara ngomong ini. Nanti saya baru belajar hari Minggu kemarin. Ya, sekarang saya belajar tentang negosiasi dan saya terkejut. Rupanya selama ini saya sangat bodoh karena ketika orang mengatakan tidak, saya berhenti. Padahal tidak adalah awal dari mengetahui apa yang diinginkan oleh calon agent atau calon nasabah itu. Ketika wanita mengatakan tidak kepada saya, harusnya itu adalah awal saya bertanya apa yang diinginkan oleh wanita itu. Kalau dulu saya ngerti ini, harusnya pacar saya bisa banyak, mungkin bisa 20-30 orang. Nah sama, ini maksud saya adalah teman-teman kalau ngerti ilmu ini akan luar biasa sekali. Ya, suara ajan karena udah mau potong kambing. Kan bentar lagi potong kambing. Ya teman-teman, malam ini doanya. Jadi kuncinya adalah kita lakukan empati dan tanya mereka bagaimana membantu Anda menyelesaikan masalah Anda. Bagaimana saya bisa melakukan itu. Saya tadi ada ngobrol sama Cilinawati. Misalnya kita lagi sewa rumah. 1 tahun biasa 10 juta. Tiba-tiba
bos pemilik rumah naikkan uang sewanya jadi 20 juta. Kira-kira bagaimana cara kita negosiasi? Karena kita masih suka tinggal di rumah itu. Nah, coba teman-teman mikir. Saya sewa rumah 10 juta. Tahun ini, di bulan depan dinaikkan uang sewa jadi 20 juta per tahun. Dan saya masih suka tinggal di sini. Kira-kira apa yang mau saya katakan kepada pemilik rumah sewa ini supaya saya bisa dapat harga yang lama atau lebih murah, jangan 20 juta. Karena negosiasi itu bicara apa? Bicara tentang bagaimana kita bisa mendapatkan kesepakatan yang adil supaya negosiasi itu kita bisa maksimal. Memang ada hal yang kita korbankan, mungkin nggak bisa bayar 10 juta, mungkin bayar lebih, tapi jangan bayar terlalu mahal, itu maksudnya. Coba mikir dulu. Ya Karena paling dibilang kan daripada mencari penyewa lain belum tentu juga ada, ya langsung aja dibayar di muka gitu sekarang. Nah, itu seperti wanita lagi di prospek sama laki-laki, lalu laki-laki bilang, daripada kamu nggak ada laki-laki lain yang suka sama kamu, kenapa kamu nggak sama saya aja? Aduh. Bilang gini dokter berarti. Nah, Nanti kalau tetap sama aku nih rumahnya aku pelihara gitu. Nanti kalau ada bocor-bocor aku perbaiki. Biasa kan kalau aku yang sewa rumahnya terjamin masih tetap bagus gitu dokter. nggak bisa Kak Catherine. Saya mau tetap 20 juta. Kita kan udah kenal dokter. Buat aku aja lah. Ya, cuma saya lagi butuh 20 juta ini. Kak Catherine, langsung keluarkan jurus-jurus yang tadi kita bahas. Kan saya udah terbuka. Saya bilang saya butuh 20 juta ini. Kira-kira dokter butuhnya kapan? Bulan depan. Kalau aku cicil dulu boleh nggak? Nggak bisa, saya butuhnya bulan depan. Oh, dokter butuh 20 juta ya? Nah, ini udah keluar jurusnya. Empatinya keluar. Ingat, empati dulu. Kenapa saya sampai tiba-tiba naikkan harga? Artinya saya butuh uang dong. Kenapa kalian nggak ada yang empati sama saya lagi butuh uang? Tanyain. Halo dok. Tanyain kenapa butuh 20 juta. Itu saya udah transfer ya, nanti dikembalikan pas udah ada aja. Ini penyewa kaya dan nggak tahu ilmu negosiasi. Dia ketahuan, ini nggak dengar dari tadi, dia sibuk masak Indomie itu, nggak tahu ilmu negosiasi. Ada, kan ceritanya mau sombong. Nah, karena sombong lah, akhirnya ditolak wanita-wanita itu. Bukan Andrew kok sombong. Bukan ditolak wanita, dikerjain wanita. Itu kok Andrew mah saking baiknya dikerjain. Iya, dikerjain terus sampai nggak sisa-sisa. Iya. Aduh. Jadi kalau kita nggak tahu negosiasi ya kita dikerjain orang. Maka ini ilmu yang sangat penting berharga yang harus dimiliki. Kalau nggak dia kerjain. Lanjut Cicitra. Tadi udah mulai empati. Lanjut. Lanjut Cicit. Ya pusing. Jadi dokter butuh 20 juta ya dokter ya? Dia lagi Mas Sami itu. Iya. Makanya kamu apalah. Ikut lo kan memang harga kan memang di Mama kan harga naik. Jadi benar-benar dokter butuh ya 20 juta itu ya. Berarti 20 juta itu udah net kali ya, udah butuh kali ya. Iya. Digas loh. Nah, ayo mutar otak karena seni dari negosiasi adalah putar otak. Gimana kita lebih tenang,
lebih memahami orang itu bertanya dengan tepat. Kan ini udah ada aku kasih kunci jawabannya. Rp20 juta untuk apa, dokter? Anak saya mau kuliah. Anakmu kan masih umur 5 tahun, Dok. Kan saya pemilik sewa. Anak saya udah besar lah. Ini belum ada yang ngomong ini loh. Sepertinya dokter benar-benar sangat perhatian tentang biaya kuliah dari anak Pak Dokter ya. Iya. Benar itu. Ini kesannya seperti hal itu sangat penting sekali untuk dokter. Lalu bisa nggak dokter bantu saya menyelesaikan masalah ini? Bagaimana saya mampu membayar Jangan baca itunya, biaya sewa? langsung bagaimana. Ya iyalah, bagaimana saya mampu membayar biaya sewa yang sebesar 20 juta ini, sementara dokter baru ngasih tahunya ke saya itu hari ini juga. Bisa nggak dokter bantu kasih saya solusi? Itu urusanmu lah. Anjir, kejam kali dia. Tadi nggak gini loh. Coba kalimatnya diperhalus lagi supaya lebih apa? Yang lain boleh coba, karena kata kuncinya ini sih, bagaimana saya bisa melakukan ini? Bagaimana saya bisa melakukan ini? Titik. Nah, ketika kamu beritahu saya itu hari ini, bagaimana saya harus membayarnya? ada kalimat yang kurang lagi. Bagaimana saya melakukan ini jika kamu beritahu saya hari ini? Dan bulan depan sudah harus bayar. Dan Koko kan tahu kalau saya kerjanya gajinya tetap. Bagaimana saya cari uang tiba-tiba yang saya bayar 10 juta harus saya bayar 20 juta kok. Gitu geng, biar cepat siap GID kita. Jadi teman-teman, untuk negosiasi kita perlu pintar untuk mengambil posisi sesuai dengan kemampuan kita. Bagaimana saya melakukan ini dan kalau saya penghasilan saya besar, saya nggak mau sewa rumah. Kan maksudnya itu kan. Kalau saya biasa cuma bisa bayar 10 juta, tiba-tiba kamu minta 20 juta, nggak mungkin. Nah, sekarang kalau saya tetap masih mau nego untuk tinggal di sini, maka tugas saya adalah turunkan nilainya, jangan 20 juta. Oh, aku ada ide lebih bagus, Dok. Nah, langsung tanya aja dia sanggupnya berapa. Ya udah langsung bikin ini loh, kalau memang lagi susah banget ya kasih kesempatan untuk nyicil loh. Kayak setengah tahun bayar setengah tahun dulu gitu. Nah, jadi sebelum kita lanjut, mungkin teman-teman perlu tahu ini ya, ada 5 strategi. Kalau yang Andrew lakukan itu namanya strategi kompromi. Artinya dia bersedia bayar mahal tapi nyicil. Ini pelanggan yang sangat baik. Itu kalau saya punya pelanggan kayak gini, saya pencet terus lah sampai saya kenyang. Andrew cocok dipencet biar langsing. Nah, sudah langsing. Kalau Cilina tadi, dia pakai sistem dia mau win sendiri, si penyewanya loss. Artinya dia nggak mau bayar. Lu mau terima 10 juta, kalau nggak mau saya pindah. Tapi dia sama mau rumah itu. Dia strateginya win loss. Atau strateginya loss win. Nggak mau lah, cabut aja lah. Misalnya, loss artinya cabut aja lah. Artinya dua-duanya nggak dapat. Kamu nggak dapat tempat tinggal, saya juga nggak dapat 20 juta. Padahal kalau kita bisa mikir win-win, kita bisa negosiasi pakai pendekatan personal, pendekatan keluarga. Misalnya, tadi kan udah tanya dia, bagaimana saya bisa membayar uang sewa yang tiba-tiba naik 2 kali lipat. Padahal kan kamu tahu,
waktu 1 bulan untuk cari 2 kali lipat ini agak sulit ya, apalagi dengan gaji saya yang tetap ini. Nah, apalagi kita juga sama-sama marga Sinaga, kamu Sitorus. Kira-kira kamu ada saran nggak? Ada usul nggak untuk bisa kamu juga bisa anaknya kuliah, saya juga bisa tetap tinggal sini, saya tetap bisa bayar. Kira-kira menurut kamu, menurut Lai, menurut Boru, kira-kira bagaimana bagusnya? Jadi kita harus lempar negosiasinya ke dia dulu. Jangan kita buka kartu dulu. Kalau Andrew itu udah gagal, dia langsung buka kartu, iyalah saya mau bayar tapi cicil. Itu udah kalah nego namanya. Harusnya kita tag dulu. Aku pemilik rumah, Dok. Apanya? Kan ceritanya aku pemilik rumahnya. Oh, artinya kamu kan tadi aku yang pemilik rumah, kok kau berubah-ubah peran, janganlah kau macam-macam. Aku pemilik rumah. Aku yang bercerita. Kan rumahnya udah dikubeli. Nah, lanjut ya. Tadi gimana? Kalau kita kan mau tetap tinggal di situ, tapi kita nggak mau bayar mahal, kita lempar balik dulu ke si penego. Biasanya kalau kita beli barang di pajak, kan kita nggak langsung bilang. Kalau kita malas nego, ya kita langsung bilang. Misal kita mau beli pepaya, biasa kita beli 10.000, dia buka harga 20.000. Kita langsung bilang 10.000 lah. Nggak bisa 10.000. Nah, kita kan langsung ngomong. Nah, tapi kalau kita bisa ngomong kayak tadi, tapi kalau pepaya 10.000 capek lah ya nego-nego gini. Ini kalau nego kan nego-nego besar baru enak. Kalau nego-nego kecil ya sudahlah, uang kecil kalau kita lihat. Tapi itu seni dari berlatih negosiasi sebenarnya teman-teman. Saya punya satu kenalan tadi waktu leader meeting kita bahas. Ini laki-laki ini jago kali dagang. Dia jualan di pajak, jualan barang. Jadi karena dia saking seringnya berlatih negosiasi kayak gini, dia sangat jago negosiasi. Sampai akhirnya istrinya kabur. Kabur tinggalin dia dan anaknya. Karena orang yang terlalu pintar negosiasi dan nggak di tempat yang benar itu jadi orang yang sangat-sangat egois, mau menang sendiri. Jadi hati-hati juga. Kalau kita pakai ilmu ini, kita harus pilih untuk tujuan yang benar. Untuk ini kita bisa pakai waktu jualan. Jualan kita untuk membuka wawasan bahwa kita nggak bisa dapat semua hal itu dan bagus, murah, nggak bisa. Dia harus tahu, harus negosiasi. Oke, teman-teman ada yang mau ditanya sebelum kita foto bersama? Kira-kira gimana? Panas nggak kepala belajar negosiasi malam ini? Panas. Kalau nggak panas artinya kepalanya nggak muter. Kalau nggak muter nggak bisa jadi negosiator. Akhirnya dikerjain orang aja. Saya bilang, laki-laki sama suami istri, kalau suaminya terlalu lurus kayak aku, dikerjain istri terus. Nah ini saya coba lah ya, dikerjain terus. Tapi sekarang saya udah ngerti ilmu negosiasi, kadang saya harus berklik-klik juga ceritanya. Ya, foto ya. Bentar ya, aku buka kamera. Kameranya kok orange? Aku kan pakai handphone kameranya, Dok. Nah, Fen, si Tukir, kau tadi tolak aku. Kenapa kau tolak aku? Fanny, lang BKKC ya, Dok. Itu cai lu, boleh. Oke, acting. Entah, acting ya, Dok. Pantes lah, nggak bisa closing, nggak bisa rekrut, nggak bisa acting. Untuk negosiasi harus pintar acting. Oh, ada Erika. Tadi nggak nampak Erika. Harusnya aku ganggu Erika aja. Ya, teman-teman, ilmu negosiasi ini ada ilmu mahal. Kalau nggak mau dikerjain orang, pelajari benar-benar berlatih lewat nasabah dan agent kita. Yo, I'm on. Mana teman-teman? Asen. Siapa Asen? Asen nama aslinya Leo Benny. Kalau mau beli mobil Auto 2000 sama dia. Cilina dulu beli sama dia juga. Ayo Asen, hai-hai dulu supaya mereka bisa beli mobil sama kamu. Itu si Aina itu pengen beli mobil itu, Sen. Kau keker aja si Linauti si Mangusong itu. Nanti kalau dapat uang pasti dia beli mobil. Dia cita-cita beli mobil. Alice juga sama, Citra juga sama. Si Alice cari Leo Benny.
Jangan cari yang lain. Nanti dia kasih plus punya. Oke, ya, kita foto yuk. Menangkan hatinya. Nah, caranya tadi sudah disampaikan. Ada 4 cara ya, Pak Dokter ya. Kita lakukan untuk bisa melakukan negosiasi. Dan itu juga pasti sudah dicatat oleh teman-teman. Nanti kalau misalnya belum paham, coba dipelajari lagi. Kira-kira apa yang masih belum dipahami, nanti bisa ditanya langsung pada profesor kita hari ini, Dr. Suwanto, yang akan mentahbiskan kita semua bahwa kita sudah di-graduate hari ini ya. 2 materi 4DX dan juga negosiasi. Diharapkan ilmu yang kita dapat malam hari ini bisa diimplementasikan supaya apa yang menjadi target teman-teman semua di tahun ini dapat dicapai dengan baik. Yang penting fokus, punya prioritas, dan lakukan dengan disiplin. Oke, itu aja. Thank you, Pak Dokter. Saya kasih kesimpulan terakhir lah ya. Banyak kali kesimpulan. Jadi teman-teman, kalau teman-teman tahu seni bernegosiasi itu sangat penting, kita sebenarnya sangat beruntung di industri asuransi ini. Kita tiap hari diajak untuk negosiasi. Dan ini negosiasi pakai otak. Bukan kita kayak dagang aqua. Mau beli? Nggak mau beli. Mau beli? Nggak mau beli. Kan nggak mungkin kita jual aqua, kita tanya, kenapa kamu nggak mau beli? Kan nggak mungkin. Hanya di asuransi lah kita bisa pakai ilmu negosiasi ini. Karena kita jual 1 kali, untungnya 5 kali. Bayar nasabah bayar 5 tahun, kita dapat komisi 5 tahun. Makanya kita perlu ilmu untuk meyakinkan, mempengaruhi si calon nasabah untuk beli. Teman-teman, kalau jual aqua aja bisa laku tanpa ngomong. Nah, kalau jual asuransi masa tanpa ngomong bisa laku, untungnya 5 kali lipat loh. 5 kali ini jual aqua cuma sekali untungnya. Jadi saya mau sampaikan bahwa ingat jual asuransi untungnya besar. Jadi kita perlu cara-cara ilmu-ilmu agar kita bisa negosiasi. Dan negosiasi itu seninya dimulai ketika orang berkata tidak. Tidak. Jadi kalau orang bicara tidak, kita harus bilang, Setring, ingat Suwanto pakai topi ini harus pakai otak, mikir kira-kira dia maunya apa, kenapa dia mengatakan seperti itu, kemudian negosiasi sampai capai kesepakatan yang sama-sama adil. Nah itu aja intinya, supaya sama-sama menang. Oke, selamat mencoba. Dadah. Udah foto tadi ya? Ya. Jelek. Oke lah, foto sekali lagi. Mau foto sekali lagi? Mau. Ya, foto sekali lagi. Ya, 1, 2. Kok Irwan gelap kali? 2, 3. Ingat absen ya. Oke. Enak aja Pak Petrus. Thank you Pak Petrus. Oke, absennya jangan Thank lupa you ya. Pak Petrus. Sampai Thank you dokter. Thank you semuanya. Sama-sama. Bye.